menginformasikan tentang from online broker project e-commerce jahitanku. Sebelum itu, perkenalkan saya Bapak. Untuk nama saya Muhammad Faisal sebelumnya dari absen 21. Ini kami menggunakan Docker sebagai server pengelolaan web servernya. Pemanfaatan teknologi Docker sebagai platform kontainerisasi untuk memfasilitasi pengembangan pengujian dan mengusahakan pengaksesan aplikasi web dengan lebih mudah dan efisien. Oleh menurut belakang, adanya kondisi yang menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan bersaing, salah satu cara utama yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan website sebagai platform digital. Namun tidak jarang website mengalami masalah dalam menjangkau objeknya secara efisien. Setidaknya kami menggunakan Docker karena lebih efisien dan juga untuk biaya yang dikeluarkan juga lebih ringan. Untuk selanjutnya adalah tujuan dari Docker untuk web development. Yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas dengan memanfaatkan Docker sehingga klien dapat mengakses web tersebut dengan optimal. Untuk selanjutnya adalah meningkatkan kinerja dan kecepatan, mengoptimalkan waktu, membuat situs web ataupun dan performa secara keseluruhan dan meningkatkan kepuasan dari pengguna. Untuk selanjutnya adalah mempermudah pemeliharaan dan pembaruan dengan menggunakan kontainer yang memudahkan untuk melakukan pembaruan tanpa mengganggu pengguna tersebut. Selanjutnya adalah manfaat Docker untuk web development. Untuk yang pertama adalah dari sisi customer. Untuk yang pertama adalah aplikasi atau situs lebih stabil. Situs yang stabil dan responsif ini membuat pengalaman pengguna menjadi lebih memuaskan. Yang kedua adalah downtime minim. Docker memudahkan pembaruan dan perbaikan aplikasi tanpa harus menghentikan seluruh sistem. Untuk dari sisi yang kedua adalah dari sisi penyedia jasa. Untuk yang pertama adalah deployment cepat dan mudah. Untuk Docker mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam kontainer, membuat proses pengiriman dan instalasi aplikasi server lebih cepat dan minim kesalahan konfigurasi. Untuk selanjutnya adalah efisiensi waktu dan biaya. Proses yang lebih cepat mengurangi waktu pengerjaan sehingga biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Keunggulan ini yang pertama isolasi jaringan. Jadi setiap layanan yang berjalan dalam kontainer terpisah sehingga tidak saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu ada portabilitas. Kontainer dapat dengan mudah digunakan antara berbagai sistem tanpa khawatir adanya perbedaan jaringan. Yang ketiga yaitu efisiensi. Docker menggunakan basic sistem yang lebih sedikit dibandingkan dengan mesin virtual. Di sini terdapat penjadwalan proyek dari kelompok kami. Untuk selanjutnya terdapat pembagian tugas dari kelompok kami. Untuk pembagian tugas ini kami mengerjakan proyek ini secara bersama-sama meskipun kami sudah mengplotkan ataupun membaginya, tapi kami berdua mengerjakan mengerjakan proyek ini dengan bersama-sama dan juga lebih efisiensi juga. Berikut adalah rencana anggaran biaya dari proyek kami. Untuk selanjutnya adalah cara kerja. Untuk singkatnya, untuk proyek kami ini adalah membuat kontainer yang di dalamnya terdapat image dari Docker dan juga website dari klien tersebut. Untuk langkah yang pertama kita pastinya harus menginstal Docker di servernya. Kemudian kita memindahkan website ini ke dalam server tersebut menggunakan Telvila. Lalu kita memasang image menggunakan HTTP atau APT yang sudah ada pada backup. Kemudian kami membuat kontainer dengan port 8080 dan dengan image yang sudah dibuat tadi. Untuk selanjutnya adalah kami mengcopy file yang sudah dipindahkan ke dalam server tersebut ke dalam kontainer. Untuk selanjutnya kami membuat Docker volume
dan juga menjalankan Docker dengan volume tersebut. Untuk hasil copy file website yang ada di dalam kontainer bisa dilihat seperti ini. Dari kesimpulan tersebut, Docker telah menjadi teknologi penting dalam ekosistem DevOps karena mempercepat siklus pengembangan, meningkatkan keandalan aplikasi, dan memperkuat kolaborasi antar tim melalui lingkungan kerja yang konsisten. Dalam pengembangan web, pemanfaatan Docker meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan produktivitas dengan mengemas aplikasi ke dalam kontainer yang mudah diatur. Oleh karena itu, proyek ini menggunakan kontainer Docker sebagai rumah bagi situs web, memastikan pengelolaan, pengujian, dan deployment yang lebih stabil dan efisien. Untuk caranya yaitu kami sarankan menggunakan volume karena agar data yang terdapat dalam kontainer tetap tersimpan walau kontainer tidak didirikan atau dibuat. Yang kedua yaitu pemilihan disk image yang sesuai karena dalam proyek pengembangan Docker pemilihan disk image yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi kinerja dan juga kesesuaian dengan kebutuhan proyek. Video dari proyek yang telah kami ini adalah video dokumentasi dari proyek yang bisa diakses melalui Google Chrome maupun Google. Terima kasih atas presentasinya Bapak Dua. Mungkin ada saran atau kritikan dari Pak Iqbal. Dari Pak Rizky atau Terima kasih Pak Dunia. Saya sebetulnya tanya satu hal. Yaitu kira-kira ada masalah apa sih jika Anda menggunakan motor? Kalau situ Pak, kira-kira kenapa sih, ada masalah apa sehingga kami menggunakan motor ini? Ini dari kami sebenarnya tidak ada masalah, cuman kami menggunakan Docker karena sudah efisien. Kan kalau menggunakan server yang biasa itu harus beli servernya dulu, terus konfigurasi, terus lebih banyak yang dikerjakan. Kalau Docker kan menggunakan kontainerisasi virtual, jadi kita hanya memasukkan data lalu konfigurasi. Itu aja. Iya. Jadi pada intinya Docker ini bisa mengemas. Kami bisa membuat banyak kontainer yang di dalamnya terdapat image-image yang berbeda seperti Apache, terus itu Nginx dan lain sebagainya. Jika di server biasa itu pada umumnya hanya cukup satu image dalam satu server. Nah, dari kontainer ini bisa memudahkan terkait pengembangan dari Docker tersebut. Ini sebenarnya coba. Betul kan? Misalkan ini terkait tadi, misalkan saya bikin website terus tanpa menggunakan Docker, apa bedanya dengan saya pakai Docker bisa? Misalkan saya yang awam terkait dengan TKJ, saya tidak tahu terkait dengan Docker itu, terus saya pakai website dan nama masalah. Kemudian misalkan saya coba minta tolong ke kamu, apa sih misalkan gini, saya minta tolong ke kamu
sudah launching. Terus kemudian kamu tahu-tahu saya Pak, saya menawarkan punya ada fasilitas yang namanya dokter. Oh iya tak jangan mau website itu nanti apa? Kira-kira bedanya apa dengan dan tidak menggunakan sebenarnya pemanfaatan dokter yang kami gunakan di proyek ini adalah dokter sebagai website dokter. Jadi hanya sebagai ini sebagai pelayanannya akan bisa dijangkau oleh pengguna yang lain di user. guys? Oke. Terima kasih. Selanjutnya dari Bu Sri, mungkin ada masukan. Coba saya tanya, apa sih fungsinya apa untuk kita fungsinya apa, terus gimana seperti saya yang tidak mengerti. Izin menjelaskan Bu Sri, untuk dokter ini dekatnya adalah mesin virtual untuk server ataupun hal yang lainnya. Nah, untuk penggunaan dokter ini bisa mengefisiensi dari penggunaan kontainer tersebut. Misal dari Bu Sri memiliki banyak website yang akan di-up ke kontainer-kontainer tersebut. Pada umumnya untuk server biasa biasanya itu bisa diisi dengan satu server adalah satu website, tetapi untuk kontainer untuk dokter ini bisa memanfaatkan satu kontainer ataupun juga lebih dari satu kontainer, itu bisa memasukkan beberapa website yang dimiliki oleh puskesmas tersebut. Yang lebih praktis dan juga berefisien terkait pengembangan dan juga pengembangan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Ibu. Dari saya, presentasinya sudah bagus ya, yang siap menjelaskan, kemudian tidak membaca seperti yang ada ini. Hanya saja saya mengoreksi tentang tulisan. Nah ini di slide ini tujuan itu kan ada tiga: meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan kinerja dan kecepatan, mempermudah pemeliharaan dan pembaruan. Nah, meningkatkan aksesibilitas setelah itu menggunakan tanda baca apa itu? Titik atau koma? Titik. Meningkatkan aksesibilitas, kemudian dengan memanfaatkan dokter sehingga klien dapat mengakses web tersebut dengan optimal. Setelah optimal titik. Kalau dari kalimat satu itu sebetulnya bukan titik setelah aksesibilitas, itu masih jadi satu kalimat. Jadi meningkatkan aksesibilitas dengan memanfaatkan dokter itu tetap jadi satu kalimat. Berarti tanda baca itu dihilangkan. Kemudian titik diletakkan setelah kata optimal. Nah, pemahamannya karena satu kan ya. Kemudian yang nomor 2 itu juga sama, meningkatkan kinerja dan kecepatan dengan mengoptimalkan waktu semua situs, atau misalnya tanpa menggunakan penutup kamu juga bisa mengganti dengan tanda koma. Kalau ingin menjelaskan tentang meningkatkan kinerja dan kecepatan itu saja, itu bisa dengan tanda koma, tapi bukan tanda titik. Itu ya. Kemudian yang ketiga pun juga sama. Kalau memang ada dengan itu berarti titiknya dihilangkan, D-nya menggunakan
Jadi lebih baik langsung diputus saja atau pindah garis baru kompetensi keahlian, kemudian bawahnya teknik komputer dan jaringan. Kalau 2024 itu sudah betul karena menunjukkan tahun yang bisa berdiri sendiri. Tapi kalau teknik komputer dan jaringan itu harus jadi satu kan ya. Jadi itu saja dari Bu Iin. Baik, Bu Iin. Terima kasih di Bu Iin. Selanjutnya mungkin dari Bu Sadia. Ini untuk apa namanya, dokter image-nya milik HTTP. Gimana? Kenapa tidak memilih image yang lain? Izin menjelaskan sebenarnya terkait pilihan dari BPT maupun yang lain, kita kompatibel. Jadi kita mempelajari dari sisi dari DPD tersebut atau Apache. Nah, tapi kita juga mempelajari juga dari sisi yang lain. Nah, untuk proyek kami menerapkan dari Apache tersebut dan juga kami mengimplementasikan dari HTTP tersebut. HTTPD ini isinya aplikasi apa sih? Di dalam kontainer. Dalam kontainer yang kamu gunakan HTTPD. Di dalam kontainer itu ada apa saja? Jadi di dalam kontainer itu terdapat website dan juga image. Dan ini kita masuk atau mengurus dari repository yang ada di Java, yaitu Java. Jadi menggunakan perintah yang saya dapat itu langsung mengambil dari yang sudah berada. Ya, dan di dalam apa itu namanya HTTPD tadi ya. Itu isinya apa? Sudah dicek? Di dalam kontainer itu oke, kamu ada yang kelihatan banget itu ada dua ya. Ada web server Ya, yang menggunakan Apache HTTPD, oke. kemudian webnya. Ya. Nah, selain apakah dalam kontainer itu cuma itu aja, ataukah ada komponen yang lain, ada aplikasi yang lain? Tidak ada Tidak ada. Tidak ada. Untuk webnya ini yang diperlukan apa saja sih? Software atau aplikasi pendukungnya apa saja? Apakah hanya membutuhkan, apakah dia hanya web statis menggunakan HTML saja, ataukah ada bahasa pemrograman dinamis atau server side kayak misalnya PHP atau mungkin yang lain? Untuk web sendiri, di situ menggunakan database yaitu MariaDB. Ada database-nya. Ya, ada database-nya yaitu MariaDB dan menggunakan SQL. Terus habis itu untuk framework-nya itu menggunakan PHP. Bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrogramannya menggunakan PHP. Oke. Nah, apakah database-nya itu kamu install di luar kontainer atau di dalam kontainer? Sebelumnya menggunakan saja terkait database. Untuk awal kami bertanya terkait website tersebut, kami sudah mengkonfirmasi tersebut mengenai database. Tapi untuk penggunaan database-nya sendiri itu kami tidak diberitahu. Tapi kami diberitahunya waktu kemarin. Jadi waktu proyek ini sudah jadi, kami juga sudah siap untuk dipaparkan. Nah, itu kami diinformasikan terkait database tersebut. Jadi tidak ada. Tapi webnya ada jalan. Webnya sudah jalan. Si
tidak sepenuhnya terjalankan full gitu. Jadi masih terdapat suatu komponen atau itu apa ya yang di website itu masih belum ada yang terjalan. Jadi ya jadi mohon maaf pada intinya website tersebut masih belum optimal untuk kami jalankan dan juga kami launch. Ini pakai WordPress, pakai CMS atau enggak tahu. Pembuatannya ini native atau pakai CMS? Native. Kemungkinan sih database-nya udah ada ya, karena ya sudah kelihatan lah ini gambar-gambarnya, ada loginnya nggak? Oh iya, loginnya bisa berfungsi. Untuk loginnya masih belum kami coba online, tapi di situ terdapat opsi memasukkan email. Iya. Ya, kemungkinan ada ini. Nah, harus dilihat ya, harus dilihat. Jadi ketika kita mendeploy sebuah aplikasi menggunakan Docker, kalau kita tidak membuat Docker filenya sendiri, itu kita paling nggak tahu ya. Kita harus tahu satu kebutuhan, analisis kebutuhan dari web yang akan kita deploy. Baik itu dari bahasa pemrogramannya, terus dia pakai framework atau tidak, kemudian database-nya
buat untuk lokal atau pabrik. Kalau misal kemarin ada yang mungkin untuk pembelajaran tapi seandainya buat kelas itu nggak perlu koneksi internet, jadi bisa menggunakan telepon atau dari mengisi atau apa kan bisa. Karena yang dibuka kali buat pabrik jadi ada ini sama dari untuk bisa punya kita. Kalau itu ada nggak? Maksudnya berapa itu? Mungkin itu sih saran saya. Jadi kalau seandainya harus proses dulu itu yang mau dikerjakan servernya atau webnya. Habis itu kemudian diuji. Bisa nanti coba lihat stress test kalau kemarin saya senangkan di PKPK itu yang namanya salah satu contoh aja ya, itu di Netflix itu untuk menilai website itu bagus. Itu kalau misalnya websitenya bagus apa enggak, dia ada linknya A, B, C, D, E sampai coba ada nilai websitenya. Tes ada juga, tes school ada, kita harus live 1000 klien, ini kita bisa kasih beban, bisa kurang lebih sekitar 1000 klien untuk akses servernya. Jadi soalnya kali ini apa bedanya kalau membuat server di PC, misal di server misal ini bukan aku sih. Dia menjadi dulu. Kalau nanti berapa bulan untuk saya mendapatkan istri. Kalau di sini pakai Vivo. Pakai nanti bisa dibangun bulan dulu. Bahkan sampai menjadi soalnya di sini saya masih belum menemukan sebenarnya yang membuat itu sebenarnya. Kemudian pengujiannya itu ini lebih ke sebenarnya cuma bisa diakses bukan jalan. Alasannya kayak jadi kenapa pakai dokter? Karena itu bukan di kenapa pakai itu? Kalau cuma ingin akses pemiliknya aja, makanya pakai dokter. Misal di sini sudah selesai di sini. Jadi harus ada peralatan yang harus diuji, yang menyimpangkan atau mendasari dokter itu. Terima kasih sarannya dari Pak Budi. Selanjutnya mungkin dari Pak Cek. Kenapa kalian bilang pakai dokter itu bisa lebih efisien? Apa? Kalian bilang kan di laporan bukan di apa yang kalian sampaikan. Kenapa pakai dokter itu bisa lebih efisien? Baik, saya menjawab untuk terkait
Windows ya, yang install SAM gitu ya, untuk database-nya, terus untuk apa aja, nggak usah Windows, native aja. Itu ngerjakannya di Windows 10 ya. Terus tahu-tahu kamu ingin pindah ke Linux dengan website yang sudah kamu buat di Windows. Nah di situ peran Docker. Gitu ya. Saya lebih mengatakan di situ sesuai dengan pembelian. Jadi kena itu masalahnya. Ya. Atau begini, misalkan kamu memiliki klien yang kebetulan sistem operasinya itu berbeda. Ya. Tapi butuh website atau aplikasi yang sudah kamu buat di Windows 10 tadi misalkan. Nah itu kamu butuh menggunakan kontainer namanya Google, maka bisa jalan di Linux itu ya. Tuh, jadi kena masalahnya. Masalahnya apa? Ini saya kerjakan di Windows 10, tapi klien saya tidak bisa akses kalau pakai Linux. Aplikasi saya di sini, paham ya?